بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan baik ini. Kita berada di tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2019 di Ahad malam Senin ini. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih merasakan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat ini senantiasa ada pada kita, ada pada keluarga kita, ada kepada anak-anak kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hidup kita dan mereka semua. Dan semoga Allah menjadikan kita serta keluarga kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah kepadanya, yang berupaya menjadi hamba Allah dengan sebaik-baiknya, dengan segala kekurangan, kekhilafan, kealpaan yang ada pada kita. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan sifat seperti itu, dengan sejumlah kekurangan. Dengan kekurangan itu kita menuju kesempurnaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pertolongan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang sebuah tema yang sangat besar sekaligus tantangan bagi kita di era milenial ini. Ya, kata orang era milenial, di mana anak-anak kita juga dijuluki sebagainya dengan anak-anak milenial. Di zaman modern ini, dengan zaman serba canggih, pesatnya teknologi dunia, dan cepatnya informasi yang kita garap, seringkali kita dibenturkan dengan itu semua. Dengan melihat situasi dan kondisi pendidikan anak-anak kita ini yang semakin hari semakin melihat perkembangannya. Ada yang berkembang ke arah yang lebih baik, ada pula yang berkembang ke arah yang lebih jelek.
Tentu ini semua tidak lepas dari sentuhan kita, dari pendidikan kita, yang kita hidup bersama mereka dan mereka hidup bersama kita, dengan segala kekurangan, kelebihan yang ada pada kita. Maka sedikit banyaknya kita membentuk akhlak mereka, kita membentuk pribadi mereka, kita pun membentuk akidah dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ketahui jamaah kita Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam, agama yang kita cintai ini sebagai agama yang sempurna dari Allah Tabaraka wa ta'ala, agama yang paripurna, agama yang tidak hanya mementingkan maslahat akhirat. Tidak semua agama kita ini berbau akhirat. Ibadah, khususnya ibadah mahdoh, ibadah yang murni. Tapi Islam juga memberikan seperangkat aturan, tuntunan yang aplikatif, yang bisa dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah dari zaman ke zaman. Meskipun perbedaan waktu, tempat, karakter, budayaan, tingkat pengetahuan dan ilmu pengetahuan berbeda, tetapi Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan norma-norma, manhaj, metode, cara yang tepat dengan agenda pendidikan yang sangat jitu. Yang bahasa kitanya adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Sebenarnya tarbiyatul aulad ini dalam Islam kita nggak fokuskan ketika anak itu masih kecil jamaah. Tapi di saat anak itu sudah dewasa, sudah punya anak, sudah berumah tangga, sudah bisa mencari kehidupannya sendiri, tetap seorang ayah dia mentarbiyah anaknya. Tetap tanggung jawab itu ada di pundaknya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam lingkup Islam, tarbiyatul aulad ini Islam memberikan pencerahan dengan berbagai macam sisi kepribadian anak, baik hatinya, akalnya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, sampai bagaimana anak ini nanti menentukan jalan hidupnya di kemudian hari. Dia condongnya kemana? Apa yang nanti dia harus lakukan ketika dia menginjak dewasa? Maka semua ini dikemas dalam Islam dengan sangat apik, teliti, terurai dengan rapi, yang Allah tuangkan dalam kitabnya mulia dan sunnah Nabi yang suci sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang semua itu kita menginginkan agar anak kita ini tumbuh, bisa berkembang menjadi pribadi yang kuat akidahnya, menjadi pribadi yang akhlaknya masya Allah, karimahnya, bagusnya, ibadahnya benar, sahihah fil ibadah, benar dalam ibadahnya. Tiga hal ini yang menjadi acuan kita dalam mendidik anak. Melihat akidahnya, aqidatun salimatun wa sahihatun, akidahnya benar, tentang apa yang diyakini tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentang agamanya, yang ini menjadi poros dalam hidupnya, fondasi dalam kehidupannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengarungi kehidupan yang fana ini. Kemudian kita juga melihat
dari segi ibadahnya benar atau tidak, dari apa yang dilakukan peribadatannya kepada Allah, baik sendiri atau bersama kaum muslimin, baik ketika dia kecil sampai dia dewasa, bagaimana ibadah yang selama ini dia lakukan, dan juga bagaimana akhlak yang kita bentuk selama ini. 3 hal ini yang jadi poros kita, perhatian kita, akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Ketika hal ini ada pada setiap pribadi seorang anak, maka sangat diharapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala anak ini menjadi muslim sejati, menjadi anak yang saleh dan salehah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi impian bagi setiap hamba Allah, bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, bagi seorang kakek, seorang nenek. Dia melihat anaknya, cucunya memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Berarti jamaah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi perhatian bagi seorang muslim, seorang ayah dan seorang ibu, bagaimana menciptakan generasi yang memiliki akhlak yang mulia, ibadah yang benar, sekaligus ditopang, dibangun di atas akidah yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semua ini kita pahami, harus kita lihat jemaah? Karena sekali lagi ketika ini akan membentuk anak kita menjadi anak yang saleh, dan anak yang saleh aset terbesar kita, puncak dan tujuan kita dalam mendidik mereka. Ya, nanti anak yang saleh ini memberikan harapan-harapan yang besar kepada kita, yang pada hari itu tidak lagi manfaat segala sesuatu pada hakikatnya, kecuali mereka yang memiliki aset yang nanti akan didapati ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya anak yang saleh dan anak yang salehah, menjadi penunjuk pandangan di dunia sekaligus di akhirat, yang merupakan hasil usaha amal terbesar manusia setelah iman kepada Allah. Setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berupaya dengan maksimal bagaimana anak keturunannya yang selama ini dia tarbiyah, dia didik, yang selama ini dia tunggu kehadirannya setelah dia menikah, tentu dengan orang pilihannya yang hadir di tengah keluarganya, yang keluar dari rahim seorang ibu yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Maka anak inilah yang merupakan hasil usaha maksimal seorang hamba kepada Allah. Yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha tangan kalian, yang bisa mengalir kepada kita pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia, atau mengalir kepada kita dosa-dosanya meskipun kita telah meninggal dunia, karena kita mendidiknya dengan cara yang tidak benar. Hadirin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendidik anak ini dia punya cara tertentu, ya, punya manhaj tertentu. Selain anak, satu sisi dia anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia pula satu sisi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kedua orang tuanya. Yang amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nikmat yang Allah akan tanya nanti pada hari kiamat perihal anak-anak kita. Jadi anak satu sisi nikmat dari Allah, rizki, yang rizki itu akan Allah tanya pada hari kiamat, dan juga amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lalai, kita salah dalam mendidik anak, yang merupakan salah satu bentuk kesalahan kita dan kedurhakaan kita kepada anak, sebelum dia wal'iyadzubillah durhaka kepada orang tuanya, karena kita salah dalam mendidik mereka. Karena orang-orang yang salah dan lalai dalam memberikan perhatian kepada anak dan mentarbiyah mereka, ini kata para ulama, salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang Allah berikan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Oleh karenanya, ini masalah yang besar jamaah cinta Allah.
dibutuhkan perhatian dan fokus yang sangat besar, diperlukan ilmu yang mendalam, diperlukan ketakwaan kepada Allah, diperlukan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlukannya jiwa kesabaran yang mendalam, yang besar. Yang tak kala kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang paman, seorang kakek, seorang nenek enggak sabar dalam menghadapi anak-anaknya, keponakannya, cucunya. Ya. Ini poin penting buat kita yang mencintai Allah SWT. Selanjutnya yang mencintai Allah SWT dalam kondisi rumah. Ya. Bagaimana rumah itu menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi sang anak yang dia belum melihat bagaimana sih pelajaran di luar sana, bagaimana kawannya, bagaimana tetangganya, bagaimana masyarakatnya, belum. Dia akan belajar, dia akan melihat, dia akan mendengar seorang ayah, seorang ibu menuturkan kalimat-kalimat yang baik. Seorang ayah, seorang ibu memberikan contoh teladan dari takwanya dia kepada Allah, ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lurusnya dia dalam mengemban amanah ini. Anak gak akan lihat keluar, dia akan melihat dulu sisi dalam rumah tangga ibu bapaknya. Semuanya dia akan melihat, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari sikapnya, tingkah lakunya, semua anak akan lihat. Walaupun kita meyakini kita masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak yang perlu kita benahi, tapi sang anak terkadang tidak mau tahu. Yang penting dia berkaca kepada siapa dia melihat, ayahnya, ibunya, atau keluarga besarnya. Ya. Karena itu ikhwah, a'azzanallahu iyyakum, para ulama kita yang ahli dan spesialis dalam masalah ini, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kita sangat berhutang budi kepada beliau, setelah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para ulama salaf. Al-Imam Qayyim sebagai bintangnya di antara para ulama, ia memberikan kontribusi terbesar dalam memberikan manhaj dan metode dalam mendidik anak-anak kita. Hampir semua buku-buku yang berisi tentang tarbiyah aulad, pendidikan anak, mereka berhutang budi dengan catatan goresan tintanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan rahimahullah bahwasanya berapa banyak seorang ayah, seorang ibu yang menyengsarakan anaknya dan sibuk hatinya di dunia dan di akhirat disebabkan lalainya mereka. Dengan apa? Dengan tidak memberikan pelajaran yang baik. Bahkan justru terkadang seorang ibu, seorang ayah itu membantu anaknya terjerumus dalam seruan-seruan syahwat. Pada hari ini kita melihat zaman cinta Allah SWT, bagaimana informasi, teknologi, perkembangan berbagai macam teknologi canggih, ya kita sedikit banyaknya memperkenalkan anak kepada itu semua, yang semua itu bisa menarik mereka kepada jurang syahwat yang mendalam. Anak-anak larut dengan yang namanya film-film, apalagi tayangan-tayangan di dunia maya, internet. Ini kan yang mengundang apa? Syahwat. Ya kita memandangkan kita memberikan kesenangan kepada anak, keluangan bagi mereka untuk bisa menikmati teknologi ini. Benar. Ya, tapi kita harus memantau mereka. Apa yang kita berikan kepada mereka, itulah yang bisa membuat mereka bahagia atau sengsara. Ya, sebagian orang tua menganggapnya itu hal yang mulia, hal yang wajar, hal yang bisa membuat hidupnya menjadi nikmat, tenang. Tapi pada hakikatnya kata Ibnu Qayyim, hal itu bisa membuat dia menjadi orang yang paling hina dengan masuk ke dalam kubangan syahwat. Dia mengira, kata beliau rahimahullah ta'ala, sedang menyayangi, padahal sedang membuat zalim kepada anak-anak. Ya, dengan memberikan hal semua itu ternyata tidak manfaat kepada anaknya, bagi dirinya, dan bisa membuang-buang waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sang anak tumbuh di atas hal-hal yang bisa membuat dia larut dengan syahwatnya,
dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Pak. Kita lihat bagaimana para umat sekalian kita Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita. Dia di depan televisi, di depan gadget, dihabiskan semua waktunya. Dan dia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka ini memberikan keuntungan bagi mereka, menyayangi mereka. Tapi semua itu justru membuat mereka hancur dunianya dan juga akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita sebagai orang tua tentu memiliki hak wajib yang seorang anak harus menunaikannya kepada kita. Ini poin juga buat kita. Seorang anak harus menunaikan kewajibannya kepada kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa. Seorang ayah, seorang ibu dituntut oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berbuat baik kepada anaknya. Bersungguh-sungguh ya untuk mendidik mereka. Karena anak juga punya hak yang seorang ayah, seorang ibu harus memenuhinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita pula diperintahkan oleh Allah sebagai seorang ayah, seorang ibu, diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Jadi kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, ingat, jangan hanya menuntut kepada anak agar berbakti kepada kita, agar dia menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa berbuat baik kepada kita, khususnya di masa kita senja nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang lupa bahwasanya anak juga punya hak, dan kita punya kewajiban agar kita bisa berbuat baik kepada mereka semua tanpa terkecuali. Kenapa? Karena berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk aplikatif kita dalam menjalankan amanah yang selama ini kita pikul dari Allah. Lihat Allah mengatakan apa Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu semuanya untuk menunaikan, untuk menyampaikan, melaksanakan amanat yang selama ini kamu tanggung, yang Allah berikan beban kepada kalian, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Anak amanah buat kita. Kewajiban kita adalah memberikan mereka pendidikan, pengajar mereka, memberikan mereka rasa takut kepada Allah, mengenalkan mereka tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulnya mulia sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka dari perbuatan yang haram, perbuatan yang syirik, perbuatan yang munkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang gak boleh kita lupakan. Ya, terkadang kita selama ini melihat dan memandang anak itu wajib berbakti kepada kita, tapi terkadang kita nggak berbakti kepada dia dengan menunaikan amanah dari Allah kepada mereka. Terkesan pincang. Kita nggak berlaku adil kepada anak. Ini kita akui Pak sebagai kesalahan kita, kekurangan kita, kealpaan kita, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah mengatakan Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, wahai mereka yang di hatinya punya iman kepada Allah, wahai kalian yang mengatakan iman dengan lisannya, wahai kalian merasa punya label iman dalam hati-hati kalian, kata Allah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan itu kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang selama ini dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian tahu, faham bahwasanya Allah berikan kalian amanah yang gak boleh kalian khianati semua itu. Allah juga mengatakan, ikhwah, para bapak, para ibu sekalian cinta Allah SWT, ingat ayatnya sama-sama kita hafal. Allah menyatakan tabarak wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai hamba Allah yang beriman, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Allah takuti kita dengan neraka. Allah ancam kita dengan neraka. Sebelum Allah ancam keluarga, Allah ancam kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang bapak, seorang kakek, seorang paman.
Yang di bawah mereka ada anak mereka, ada cucu mereka, ada keponakan mereka. Yang menjadi amanah bagi mereka. Yang menjadi tanggung jawab mereka nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan tanya tentang kepemimpinan ini kepadanya. Bukankah Rasul juga menyatakan alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda, setiap kalian pemimpin, pendidik, pengajar. Karena mana kalimat ra'in itu maknanya pendidik, pengajar, pemerhati kebutuhan anak, peserta didiknya. Apakah ada seorang ibu, seorang suami, seorang ayah, dia tugasnya adalah mendidik, mengajarkan yang hak, menjelaskan yang batil, memberitakan yang hak, melarang yang batil. Ingat kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia didik, yang dia ajar, yang dia ajarkan dan sebagainya. Semuanya Allah akan tanya Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita nanti ditanya oleh Allah, hendaklah kita punya apa? Punya jawaban yang kita akan sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, bagi kita yang gagal dalam masalah ini, tempat kita bukan di jannah. Nabi ancam dengan nar. Sebuah hadis riwayat Bukhari sangat menakutkan kita Pak. Kita berlindung kepada Allah dari kesalahan ini. Rasul kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba dia diberi tugas kepemimpinan, mendidik, mengajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yamutu yauma yamut. Dia meninggal pada hari yang telah ditetapkan dia meninggal dunia. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dan dia berkhianat, menipu, tidak jujur terhadap apa yang dia memimpinnya. Illa haramallahu alaihi jannata. Melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Ini hadis yang sempat membuat menangis para ulama. Salaful saleh, salaful ummah terdahulu. Dia tahu dia akan ditanya oleh Allah. Sehingga sebagian mereka itu memperbanyak ibadahnya, mempercantik ibadahnya kepada Allah, memperluas pemberiannya kepada makhluk. Demi apa? Agar sekiranya anaknya, keluarganya bisa mencontoh dari amal-amal saleh yang selama ini dia lakukan. Sehingga ada sebagian ulama salaf, ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia selalu dan senantiasa menambah jumlah rakaatnya kepada Allah di siang, di malam hari, yakni melaksanakan salat-salat sunnah. Agar apa? Agar dia menjadi orang yang saleh, yang kesolehan ini bisa menular kepada anaknya, bisa menular kepada anaknya. Lihat, hadirin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para ulama salaf kita melakukan demikian rahimahumullah ta'ala. Di antara mereka banyak yang melakukan demikian, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak anak-anak mereka menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu, jamaah tentu tahu bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Tentang apa? Tentang keduanya di saat mendatangi satu tempat yang dia minta dijamu, yang ternyata dia mendapatkan sebuah tempat yang temboknya akan hancur, akan runtuh. Ternyata Allah diamkan. Kalau Allah hancurkan, maka akan kelihatanlah harta milik orang-orang saleh untuk anaknya yang di masa mendatang. Lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun jidar, adapun tembok di tempat itu, maka di bawahnya ada harta milik dua anak yatim di kota itu. Ya, kalau tembok itu hancur, jatuh dan runtuh, akan menghancurkan tanah. Ya, ternyata di dalamnya ada harta milik dua anak yatim yang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Yang bapak keduanya itu adalah bapak yang soleh kepada Allah. Sehingga kesolehan seorang ayah, kata ulama ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, mengambil faedah dari ayat ini, kesolehan seorang ayah itu memberikan kontribusi besar kepada anak di masa mendatang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya, menjaga anaknya di kemudian hari karena kesolehan sang ayah. Ini cuma cinta Allah. Sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya menambah salatku kepada Allah, wahai anakku, li ajrika anta, karena engkau, agar engkau menjadi hamba Allah yang saleh, agar aku bisa berdoa, sujud dan rukuk kepada Allah, mengharap kesolehan dari Allah, yang dengannya aku bisa mendidik engkau dengan cara yang saleh kepada Allah. Lihat, ini amanah yang gak boleh kita kesampingkan. Penting bagi kita untuk melihat bagaimana metode petunjuk yang diajarkan sang Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam mendidik umat ini, mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak kaum muslimin yang kelak mereka menjadi penerus Islam, menjadi ujung tombak kaum muslimin, menjaga Islam dan menjaga negeri Islam dari caplokan orang-orang yang sangat cinta kepada dunia. Ikhwan fiddin, a'azani wa iyyakum. Bagian pertama, ya, ini mukaddimah yang saya berikan agar kita tahu kedudukan masalah ini begitu besar. Ya, kita lihat bagaimana urgensinya pendidikan anak di dalam Islam. Kalau kita membuka lembaran ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, tentu kita akan dapati bagaimana para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam memperhatikan masalah anak, pendidikan mereka, akidah mereka. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita satu kisah yang menarik, dialog yang sangat hangat yang selama ini hilang antara seorang ayah dengan seorang anaknya, dialog yang penuh dengan kebahagiaan, dialog yang penuh dengan kebaikan yang Allah abadikan dalam Quran, kisah Luqman kepada anaknya. Pertanyaan besar buat kita jamaah, pernah gak sih kita tuh menyempatkan waktu untuk kita berdialog dengan anak-anak kita, mengoreksi tentang akidah mereka, membenarkan tentang akhlak mereka, tentang ibadah mereka? Pernah gak kita punya waktu dengan mereka? Seperti kita punya waktu untuk jalan-jalan, untuk bertamasya, untuk baca koran, untuk sekedar lihat handphone, untuk sekedar kita santai minum kopi, ya kan? Kita punya gak waktu dengan anak kita, duduk santai bareng mereka? Apa sih keluhan mereka? Bagaimana sih kondisi akidah mereka? Bagaimana sih kondisi ibadah mereka? Pernah gak kita melihat itu? Yang apa kata Luqman? Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, dengan pandangan, dengan panggilan yang penuh dengan kebaikan, ya bunayya. Kita memanggil anak dengan sebutan yang paling dia senangi. Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat dahsyat. Ayat ini jamaah cinta Allah SWT memberikan perhatian kepada kita tentang urgensinya mendidik anak dalam Islam, dengan panggilan, dengan sebutan yang anak sangat senang untuk dipanggil dengan kalimat-kalimat tersebut, yang ini menyalahi hampir bagian-bagian terpenting dalam sarana-sarana pendidikan kita. Karena kita terkadang mencontoh kepada kaum barat. Apa kata mereka? Jangan katakan kepada anak dengan kalimat jangan atau tidak, nggak boleh, tapi arahkan kepada yang lainnya.
Padahal kalimat jangan Islam ajarkan inna syirka la dzulmun adzim. Apa sebelumnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak, jangan berbuat syirik kepada Allah. Sementara apa kata para pakar pendidikan? Jangan mengatakan jangan kepada anak. Apakah ini benar? Kalau kisahnya Luqman, ini menyalahi apa yang dikatakan Luqman dan apa yang telah diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah ini berarti urgensi kita ini melihat bagaimana pendidikan anak yang harus pertama kali kita pahami. Contohlah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini baru Luqman. Bagaimana dengan Nabi dan Rasul yang lainnya? Ya, kita lihat bagaimana usaha yang besar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di masa-masa kritis, di waktu, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada manusia. Sampai Nuh sempat-sempatnya memanggil sang anak agar dia selamat. Dia tidak termasuk orang-orang melakukan kesyirikan, kezaliman yang Allah hancurkan. Apa kata Nuh? Di antara dia dengan Nuh itu, anaknya dengan Nuh itu ada ombak yang sangat dahsyat. Nuh sempat seperti mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nuh, ya bunayya, panggilannya penuh dengan kebaikan. Panggilan di mana ada rasa cinta kepada sang anak. Ya bunayya, wahai anakku. Enggak dipanggil nama. Enggak dipanggil dengan nama, tapi dipanggil apa? Ya bunayya, wahai anakku. Dia tahu itu buah hatinya. Samaratul fuadi. Apa itu? Buah hatinya, belahan jiwanya, hasil usahanya, kata Nuh. Ya bunayya, irkam ma'ana, kemari. Naiklah bersama kami. Bersama orang-orang yang mencintai engkau karena Allah. Wa la takum ma'al kafirin. Janganlah engkau beserta orang-orang yang kafir kepada Allah. Jangan, kata Nuh, wa la takun. Ini anak sudah dewasa. Kalau Luqman anaknya masih kecil, menginjak masa tamyiz, kata para ulama, masuk ke dalam tingkatan remaja. Ya bunayya, sama. Ya bunayya, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jangan engkau beserta orang-orang yang kafir kepada Allah. Nuh di masa kritis masih sempatnya mendidik anaknya agar tidak terjerembab dalam dunia kekafiran, kesyirikan kepada Allah. Siapa di antara kita di masa-masa kritis ini masih mendakwakan anaknya agar dia beserta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa, Pak? Bapak yang mana yang ada kayak begini? Orang tua yang mana yang kita melihat demikian? Kalau bukan orang tua yang telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akidah yang kuat, yang dia sangat perhatian kepada sang anak dari segi akidahnya, keselamatannya di dunia dan juga di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan, nanti kita sambung lagi ya. Ya. Sampai di sini. Nanti kita sambung pada Isya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qayyimis samawati wal ardh. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama biha 'alaina bi sifatin khassin aw 'ammin aw sirrin aw 'alaniyah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata imanin wa tauhidin wa iqrar. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu 'ala wahyihi salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang cintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian kita. Dan kita berada di bab tentang urgensi mendidik anak. Terakhir tadi saya sebutkan tentang kisah Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana Nuh itu di masa-masa kritis, di masa yang sangat butuh pertolongan bagi anaknya, dia mengingatkan agar jangan beserta
orang-orang yang kafir, yang mengingatkan agar anaknya kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah, menyertai bapaknya dan juga orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan para rasul sangat perhatian kepada anak-anak mereka, khususnya dari segi keimanan. Contoh kedua dari urgensinya kita mendidik anak, apa yang dikatakan oleh Ibrahim, dan ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak-anaknya menjadi para imam-imam tauhid, orang-orang yang selalu mengajak manusia kepada tauhid dan melarang manusia dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 124 yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya seorang ayah akan mendapatkan ujian perihal anaknya. Karena ayah adalah pionir dalam mendidik anak-anak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, dengan menyempurnakannya. Kalimat di sini maknanya adalah perintah dan larangan. Perintah agar beribadah kepada Allah dan larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah dan larangan ini yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada Ibrahim untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan juga dari kalangan anak cucuku, anak keturunanku ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, keturunanku, semuanya menjadi para pemimpin manusia dalam mentauhidkan Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdil zalimin. Janjiku tidak akan pernah berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah mengatakan benar. Tetapi ingatlah Ibrahim, janjiku ini menjadikan engkau dan anak-anakmu sebagai pemimpin di dunia, mengajak manusia kepada tauhid, tidak akan mengenai, tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Allah mengisyaratkan bahwasanya nanti ada sebagian dari anak cucu Ibrahim yang akan menjadi para pemimpin dunia, mengajak manusia kepada tauhid, tapi juga ada di antara mereka orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang zalim ini, yang durhaka ini, tidak akan pernah menjadi para pemimpin umat. Berarti ada di antara anak-anak keturunan kita, anak-anak keturunan kita nanti, mereka yang nanti insya Allah Ta'ala Allah jadikan sebagai pemimpin manusia menuju tauhid kepada Allah. Ada pula sebagiannya yang berlaku kezaliman. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang Ibrahim, tentang kekasihnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ibrahim ini sosok yang sangat diakui oleh semua kalangan, kaum muslimin-kah, Yahudi-kah, Nasrani-kah, bahkan orang-orang musyrikin. Mereka mengenal sosok Ibrahim. Mereka mengakui kepemimpinan Ibrahim alaihi salatu wasallam, anak cucunya. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam yang Allah utus di tengah-tengah bangsa Arab yang kufur dan musyrik kepada Allah pun dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wasallam, dari Ismail, dari Adnan sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi sungguh demikian ikhwan, tingkatannya sangat mulia yang dicapai oleh Ibrahim sebagai Abul Anbiya war Rusul. Bapak para nabi dan rasul ini ternyata masih menginginkan agar bukan hanya dia,
tetapi anak cucunya juga ingin sekali menjadi hamba-hamba Allah pilihan, menjadi para pemimpin umat yang mengajak mereka semuanya kepada jalan kebenaran. Tapi ingatlah, semua itu tidak akan pernah berhasil sampai kita berupaya dengan maksimal mengerahkan semua kemampuan kita agar kita mendidik mereka semuanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Segitu hebatnya Ibrahim, segitu mulianya Ibrahim alaihi salatu wassalam, masih Allah ingatkan bahwasanya janji Allah ini, kepemimpinan ini tidak akan Allah serahkan dan berikan kepada mereka yang zalim kepadanya. Dan Allah mengisyaratkan bahwasanya ada di antara sebagian keturunan para nabi dan rasul yang akan melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Dan ini perkara yang bisa kita saksikan sendiri jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibrahim memberikan perhatian kepada anak mereka agar mereka juga termasuk orang-orang yang mengenyam janji Allah, menjadi anak-anak, menjadi anak keturunan, menjadi penerus estafet dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun kita inginkan. Bukan hanya kita jamaah cinta Allah, tapi orang tua kita terdahulu juga menginginkan demikian agar kita menjadi anak-anak yang saleh. Berarti seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik, dia harus punya pemahaman yang lurus, yang benar, bahwasanya dikala dia menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang ayah, seorang ibu, dia harus berupaya membenahi masa depan anak dengan apa yang ada di masa itu. Masa sekarang mendidik mereka agar mereka bisa menyapa masa esok hari menjadi seorang pemimpin kepada Allah, menjadi para pemimpin tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti usahanya dari sekarang. Ya. Kemudian dia mencinta Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah ingin kasih kita peringatan, hati-hati dengan sikap kezaliman. Dan kezaliman yang paling dahsyat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman tidak akan pernah mendapatkan janji Allah. Bahkan dia termasuk orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalang dari janji Allah Subhanahu wa taala berupa kepemimpinan. Banyaknya pengikut yang mengarahkan dia kepada jalan kebaikan. Dan seorang pemimpin, dia akan mendapatkan buah bibir yang baik. Catatan amal yang mengalir terus di saat orang-orang yang dipimpinnya bisa melakukan amal ketaatan seperti dahulu dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Ibrahim, agar dia kelak nanti menjadi buah bibir yang terbaik. Anak-anaknya pun juga menjadi orang-orang yang mengikuti gerak langkahnya, sehingga semuanya terbentuk dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing mereka akan memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya sampai mereka nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita, di mana kita mendidik anak kita, buah hati kita, agar kelak mereka menjadi orang-orang yang manfaat bagi manusia. Ingat sabda Nabi SAW, ya, sebaik-baik manusia itu yang bagaimana? Anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Dan pemimpin, orang yang paling manfaat kepada manusia, dengan memberikan contoh teladan yang terbaik, mengerahkan segala kemampuan mengerjakan ketaatan, maka pemimpin orang-orang diikuti oleh orang yang dipimpinnya. Ini contoh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat dan juga dari kalangan anak cucuku. Ini doa. Berarti seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik, janganlah dia mengkhususkan doa bagi dirinya saja demi kebaikannya, tapi sertakanlah orang-orang di sekelilingnya, khususnya anak-anak mereka, keturunan mereka, agar kelak bisa menjadi orang-orang seperti dirinya mengerjakan ketaatan kepada Allah. Disertakan orang yang paling dia cintai dalam doanya. Terkadang dia menyebut nama orang-orang yang dia cintai untuk memperoleh apa yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Wa taqabbal du'a. Wahai Allah Rabb kami, terimalah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Di sini ada pengharapan apa yang kita doakan bagi anak cucu kita.
Dan ini termasuk tarbiyah kepada mereka jemaah. Jadi mendoakan mereka, menyebut nama mereka dalam doa-doa kita termasuk tarbiyah, termasuk pendidikan yang dilancarkan, yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Jadi pendidikan itu bukan hanya dikemas dengan kata-kata yang baik, dengan slogan-slogan yang indah, dengan cara-cara dan manuver-manuver yang bagus katanya, tapi menihilkan doa dengan menyebut nama orang yang kita doakan dalam doa-doa kita kepada Allah. Ini keliru. Jadi salah satu bentuk pendidikan jamaah cinta Allah SWT dan urgensinya mendidik anak kita, jangan lupa kita sebut nama mereka. Jangan lupa kita sandingkan mereka dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya pengharapan yang besar kepada Allah, sekiranya doa kita diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya ada kemaslahatan bagi kita yang berdoa, juga anak-anak, juga orang tua, juga keluarga kita yang kita turut mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dihilangkan image, cara pandang kita bahwasanya namanya mendidik anak itu dengan di sekolah saja, di rumah saja. Tapi dilupa bahwasanya dalam mendidik anak juga ada apa? Ada doa di dalamnya. Kita doakan mereka. Ya. Namanya mentarbiyah, mendidik sampai pada tingkat yang sempurna. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Karena kita lupa tuh. Kita udah maksimalkan pendidikan anak dengan berbagai macam cara dan metode, misalnya sampai sekolah-sekolahan, pesantren-pesantren, ya, mahat-mahat, ya katanya bisa menelurkan generasi muslim yang tangguh. Tapi terkadang dilupa satu hal, semuanya itu terkadang berhasil tanpa dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibrahim masih saja memerlukan doa, bukan hanya dirinya tapi anaknya juga. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Ini uslub, ini gaya, ini metode, ini manhaj Ibrahim dalam mendidik anak mereka. Ini urgensi terbesar kita jamaah cinta Allah. Sebelum kita melangkah kepada metode-metode, uslub-uslub, cara-cara yang mana kita mendidik anak kita, doa jangan lupa ditaruh, diletakkan bagian pertama kita kepada Allah. Doa. Coba perhatikan. Cara ini cara yang paling terbaik. Antum atau kita nih, Bapak Ibu, kalau kita mau usaha, kita mau keluar rumah, kaki dulu melangkah atau doa dulu yang kita ucapkan? Doa, mohon kepada Allah agar langkah kaki kita ini benar, agar apa yang kita lakukan di jalan sana, di luar sana, di perusahaan sana, di pasar sana, kita berdagang, kita berjual beli, kita berupaya, berusaha benar. Kenapa? Doa dulu yang kita panjatkan kepada Allah. Pun Ibrahim sebelum dia mendidik anaknya, didoakan dulu agar anakku termasuk orang-orang yang menegakkan salat, baru diaplikatifkan dengan perintah, dengan larangan, dengan contoh, dengan suruhan dan sebagainya. Maka lahirlah anak itu sebagai orang-orang yang menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa jangan kita lupakan. Ya, siang malam kita doakan. Kita tahu, kita yakin usaha kita ini bisa gagal 100% tanpa taufik pertolongan dari Allah. Tapi semua itu juga jangan lupa kita mengharap yang besar kepada Allah dengan doa yang selama ini kita panjatkan kepada siang malam. Karena usaha tanpa doa nihil. Doa tanpa usaha bohong. Sampai kita bisa kerahkan semuanya doa dan usaha. Setelah itu kita tawakal yang tinggi kepada Allah Rabbul Alamin yang bisa mewujudkan impian kita dan juga bisa menggagalkan setiap impian yang selama ini kita alami, kita inginkan. Ya, jadi apa ikhwan? Doa, jangan lupa. Ini urgensi mendidik anak. Bagi para nabi rasul mendoakan mereka. Ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zakaria. Bapaknya siapa Zakaria, ikhwan? Yahya. Omnya siapa mas kitanya? Pamannya siapa?
pamannya Isa. Karena Zakaria itu pamannya Isa dan Yahya sepupunya Isa alaihi salatu wassalam. Satu keluarga ini para nabi dan rasul. Apa kata Zakaria di saat usianya telah lanjut? Ya, uban mulai memenuhi kepalanya, tulangnya mulai membungkuk, tua, kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai melemah, istrinya pun mandul. Tapi di saat senjanya hadir menyapa hidupnya, dia nggak pernah absen dalam berdoa kepada Allah, nggak pernah putus harapan. Apa salah satu doanya? Lihat, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah Rabbku, berikanlah aku anak keturunan dari sisimu. Rabbi habli, minta, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang salehah, yang baik, yang thayyibah dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengarkan setiap doa-doa hamba. Lihat, bagi para ayah, bagi para ibu, bagi kaum muslimin yang baru saja menikah misalnya, yang belum memiliki anak, ingat, jangan pernah putus harapan kepada Allah. Mintalah sejak dini agar Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu akan kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum punya anak saat itu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang saleh. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendidik jiwanya, mendidik istrinya, mendidik keluarganya agar bisa menjadi orang-orang yang saleh kepada Allah. Karena anak yang saleh itu lahir dari jiwa orang tua yang saleh dan salehah kepada Allah. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya apa? Kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang ibu sangat diharapkan akan memberikan kontribusi besar kepada anak menjadi anak-anak yang saleh. Makanya seakan-akan ayat ini memberikan inspirasi kepada kita. Kalau Anda saleh, mengharaplah kepada Allah agar anak Anda menjadi saleh. Kalau Anda tidak saleh, tolong jangan berharap saat itu anak Anda menjadi saleh kepada Allah. Perbaiki dulu fondasinya. Anda menjadi saleh, maka harapan Anda yang terbesar kepada Allah menjadikan anak Anda saleh bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meski Allah Maha mampu sebenarnya untuk menjadikan anak keturunan kita orang-orang yang saleh dan salehah, meskipun kita terkadang tidak saleh. Tetapi ini sebab akibat yang nggak bisa kita tolak jamaah. Di mana kesalahan seorang ibu, kesalehan seorang ayah menjadi sebab terbesar, faktor utama untuk mencetak generasi yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zakaria tahu benar, persis dia tahu bahwasanya kesalehan dirinya menjadi sebab anaknya saleh di kemudian hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu anak yang baik. Anak yang baik. Berarti dia mencinta Allah, termasuk permintaan yang paling tinggi yang pernah diucapkan oleh sebagian para nabi dan rasul, minta anak yang bagaimana? Anak yang saleh, anak yang baik. Tidak pernah dalam sejarah terlintas dalam benak mereka, dalam doa-doa yang selama ini dia panjatkan kepada Allah, minta agar anaknya jadi apa? Kaya, jadi orang yang pandai misalnya, jadi orang yang bergengsi di hadapan masyarakatnya, punya martabat, punya jabatan. Tidak. Yang dia minta soleh dan solehah. Walaupun dia bukan nabi dan rasul. Tadi Luqman contohnya. Ya. Berarti keinginan terbesar orang tua kepada Allah, ingin agar anaknya soleh. Ini permintaan terbesar mereka. Permintaan yang keluar dari lubuk hati mereka paling dalam, agar anak mereka menjadi anak-anak yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Anbiya surah 21, tadi surah Al-Imran ayat 38, apa kata Zakaria? Wa Zakaria idna rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warifin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Allah, ya wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup sebatang kara tanpa keturunan, dan kaulah ahli waris yang terbaik. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata kuncinya di bagian belakang, ikhwan. Kata Allah, ya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Yahya belum pernah ada nama bagi seorang pun di dunia ini kecuali Yahya pada masa Zakaria. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi sampai lahirnya Yahya, belum pernah ada anak namanya Yahya kecuali Yahya itu sendiri anaknya Zakaria. Hidup, nah artinya, ya, masya Allah, nama yang penuh dengan tafaul, sikap optimis kepada Allah. Namanya Yahya, kata Allah. Wa aslahna lahu zawjah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan istrinya mengandung. Aslahna itu kami perbaiki, karena istrinya mandul. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan mandul, bisa jadi anak, langit dan bumi saja bisa Allah ciptakan. Apalagi menjadikan seorang istri hamil, mengandung, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kuncinya jamaah cipta Allah? Ini fondasi dalam mendidik anak. Ini hal yang harus kita miliki sebelum kita terjun dalam metode kita mendidik anak-anak kita. Buah hati kita di rumah. Maka para pendidik, perhatikan hal ini. Kuncinya di sini. Apa kata Allah? Innahum, sesungguhnya mereka. Siapa itu? Zakaria. Kemudian siapa lagi? Yahya anaknya dan juga istrinya. Bahkan semua orang saleh, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang selalu dan bersegera mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap-harap dan cemas. Ini kuncinya. Allah sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan itu enggak akan muncul, kesolehan anak enggak akan diraih sampai kita menjadi hamba Allah yang bersegera mengerjakan ketaatan, bersegera dan meninggalkan kemaksiatan, bersegera dan harap serta cemas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang penuh khusyuk ibadah kepada kami. Ini kata kuncinya. Berarti kesuksesan seorang anak itu berada pada seorang ayah dan ibunya. Kebaikan seorang anak dipegang oleh ayah ibunya. Dengan apa dia memegang? Dengan ketaatannya kepada Allah, dengan khusyuknya kepada Allah, dengan takutnya kepada Allah, dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal. Ini modal kita jemaah. Orang mau berusaha nggak pakai modal, hancur usahanya. Kita mendidik anak nggak pakai kesolehan, nggak punya takut kepada Allah, nggak punya pengharapan kepada Allah, nggak punya rasa cemas kepada Allah, kita nggak pernah berhasil mendidik anak kita untuk selamanya. Kata kuncinya ini, kata para ulama kita. Lihat, bagi seorang ayah, para pendidik saya dan antum semuanya dituntut oleh Allah untuk bisa melakukan demikian. Ya, dituntut. Walaupun kita punya kekurangan di sana sini, tapi tetap mereka menjadi teladan kita untuk selamanya. Tidak tergantikan dengan yang lainnya. Ya, karena hari ini orang itu banyak takjub dengan metode-metode barat. Sampai dunia pendidikan juga mengacu kepada mereka sebagiannya. Dengan berbagai macam kurikulum yang ada, metode-metode pembelajaran yang ada, ya, yang mereka menitik beratkan adanya seorang guru dengan seorang anak pendidiknya itu, peserta didiknya harus ada dua arah dalam belajar dan mengajar. Adanya diskusi, adanya dialog, ya terkadang hal itu nggak bisa dilakukan kecuali seorang guru memberikan materi kepada anak didiknya, menjelaskan tentang tauhid kepada Allah, melarang mereka
tidak diserahkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, juga hadis Nabi SAW, tanpa adanya penjelasan yang gamblang tentang itu semua. Dunia pendidikan yang mana yang bisa menciptakan generasi yang memiliki akidah yang benar selain generasi yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka nggak kenal bangku sekolahan, kata orang tua kita. Mereka nggak kuliah. Mereka adalah para pakar-pakar pendidik nasional di masa mereka. Dan dunia sampai hari ini, mereka lahir dari Masjid Rasulullah yang alasnya adalah kerikil dan pasir, atapnya pelepah kurma, tiangnya batang-batang pohon, tapi akidahnya menancap ke dalam hati mereka yang paling dalam kepada Allah. Apa yang sudah kita perbuat hari ini di dunia pendidikan kita? Ya, maka lihat jemaah, ini kata kuncinya jemaah. Jangan abaikan kalimat ini, karena kita melihat apa kaitan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana wa raghaban wa rahaban. Ini kata kunci, kata ulama. Di mana kebaikan yang akan dapatkan oleh Zakaria sebelumnya dia melakukan demikian. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan ketaatan, maka kami berikan mereka kebaikan dunia akhirat. Jadi modal kita jemaah, ya, di sinilah urgensinya kita mengenal siapa sejatinya para pendidik itu yang paling benar, yang paling baik, para nabi dan rasul. Ya, mereka nggak pernah hilangkan tuh dalam kehidupan mereka sifat takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu mereka akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Kita lihat tentang hadis syafaat. Hadis syafaat. Di saat manusia itu di padang mahsyar yang sangat ketakutannya, manusia datang kepada Adam, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Nuh dan sebagainya. Apa jawab mereka? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Diriku akan ditanya oleh Allah tentang diriku, tentang risalah yang aku diberikan emban oleh Allah, tentang anakku, tentang istriku, tentang masyarakat yang aku pimpin. Ditanya oleh Allah. Tapi jawab mereka satu, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Makanya ini kuncinya jemaah. Jangan lupakan hal ini. Ya. Nah, ini. Yang terakhir adalah contoh teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah turunkan ayat kepada beliau dalam surah Thaha, surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ada 3 poin yang saya akan kupas di sini jemaah. Ya. Dan beritakanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ini poin pertama. Perintahkan anak kita, cucu kita, istri kita, keluarga kita untuk sholat. Poin pertama untuk sholat. Setelah mereka tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah, perintahkan anak kita untuk sholat. Tekankan ini, ikhwan. Tekankan ini kepada mereka. Jangan pernah bosan. Kenapa? Karena terkadang anak kita itu dihinggapi rasa malas. Karena mungkin mereka kegiatannya full, sekolahnya capek, kuliahnya capek, mainnya capek. Ketika mereka kita suruh untuk sholat, alasannya apa? Capek. Berarti kita nggak boleh mengenal capek ketika mendidik mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah tidak tekankan di sini, tidak jelaskan sampai kapan, tidak. Yang jelas sampai kita berjumpa dengan Allah. Enggak katakan sampai anak kamu dewasa, sampai anak kamu kuliah, sampai dia punya anak, sampai dia menikah. Enggak, Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabar dalam memberitakannya. Ingatkan terus. Kadang anak kita banyak alasannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Ntar Pak, ntar nih masih gerah, ya kan? Baru pulang sekolah katanya capek. Tar dulu lah, belum ngelumpangin badan nih, kan gitu. Belum taruh tas, belum makan siang. Sabar. Kuncinya sabar di sini.
La nas'aluka rizqa. Ingat nih. Ini ada pendidikan kita yang salah. Kata Allah SWT, kami tidak minta rezeki kepadamu. Ingat, jangan kita iming-imingi anak kita ketika ibadah dengan harta. Kamu salat nak, nanti bapak beliin permen, nanti bapak beliin sepeda, nanti ibu berikan baju, nanti berikan ibu sepatu. Jangan. Semua itu Allah yang sudah memberikan kita rezeki. Tanamkan jiwa ke mereka agar mereka mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah. Salatna, ini kewajiban kamu kepada Allah. Salatna, karena ini akan membuat kamu selamat nanti di sisi Allah. Salatna, ini sebagai kewajiban kita sebagai muslim kepada Allah. Iming-imingi pahala dari Allah. Takuti mereka dengan azab Allah. Jangan diiming-imingi dunia, kasih uang, apalagi nanti bapak beliin handphone deh yang baru. Lihat kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada engkau. Dan juga bisa kita balik, jangan kamu iming-imingi dengan harta anak kamu untuk salat. Iming-iming mereka dengan akhirat, dengan pahala yang besar. Wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberikan mereka rizki dan juga kepadamu. Dari mana kita tahu Allah kasih anak kita rizki? Kata Allah, nahnu narzuquka, kami yang kasih rizki pada engkau sebagai kepala rumah tangga, ya rizki itu akan mengalir kepada anak-anakmu. Jadi jangan takut ikhwah. Makanya jangan kita iming-imingi anak kita ketika untuk sholat mengerjakan perintah Allah dengan apa? Dengan dunia. Ya, jangan. Nggak pernah tuh Rasulullah SAW itu mengiming dengan dunia. Enggak. Justru Nabi mengiming mereka dengan surga, dengan akhirat, agar mereka ketika ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar sambil megang pundaknya? Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau wahai gulam, wahai anak dunia ini sebagai orang yang asing dan orang yang sedang mengadakan perjalanan safar. Orang asing gak akan menjadikan tempat tinggalnya untuk selamanya. Orang asing, orang safar, dia akan terus mencari kampung halamannya. Dia gak akan berhenti di jalan sampai dia kembali pada kampung halamannya. Ingat, ya, ini isyarat buat kita. Jangan pernah sesekali mengiming-imingi anak untuk apa? Dikasih dunia karena mengerjakan perkara akhirat, tapi imingi dengan pahala yang besar. Takuti mereka tentang azab Allah SWT. Kalau kamu nggak salat nak, kamu bisa terkena larangan Allah. Kalau kamu nggak salat nak, siapa yang akan membuat kamu selamat nanti di akhirat kepada Allah SWT? Ajak dia berpikir tentang itu ikhwah. Ya, wal 'aqibatu littaqwa. Ya, dan akibat yang baik di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ketika kita mendidik anak kita untuk salat, ya, maka tujuannya agar mereka menjadi orang-orang yang apa? Yang takwa kepada Allah. Ini contoh bagaimana dahulu para nabi dan rasul memerintahkan anak mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Urgensi sekali ya, penting sekali mendidik anak ini, karena mereka pada hakikatnya adalah orang-orang di bawah tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ikhwan, dari apa yang disebutkan oleh para ulama, masih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan urgensinya mendidik anak. Kemudian pembahasan yang terakhir dari kajian kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan dulu kepada antum bahwasanya kajian kita nggak cukup sekali, 2 kali nih. Ya, kajian ini kajian yang harus butuh perhatian. Ya, barangkali di kesempatan yang lain yang mendatang kita akan bisa sambung kajian ini insyaallah taala. Tapi saya akan tutup kajian ini dengan prinsip-prinsip yang utama dulu ya, yang harus diketahui oleh seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu dalam mendidik putra-putri mereka. Ya, ada kurang lebih 5 poin, saya akan ringkas insyaallah taala. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya hidayah berupa taufik
dan bimbingan serta sabat sikap istiqomah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini ikhwah, kita sebagai pengajar, sebagai pendidik bagi anak-anak kita dalam mendidik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini semua taufik, hidayah, petunjuk ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah maksimal, kita sudah berdoa misalnya, kita sudah menempuh cara-cara dan metode-metode yang menurut kita tepat, pas, yang kita sampaikan kepada kita, tapi tetaplah yang namanya final kebaikan itu ada di tangan siapa? Tangan Allah. Ini kita harus yakini. Ya, nggak boleh kita bersandar kepada usaha kita. Nggak boleh kita juga bersandar sebatas dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi kita harus ingat, semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Taufik dan hidayah Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Makanya Nabi mulia SAW itu ketika berupaya mendakwakan pamannya agar tetap di atas Islam, agar masuk ke dalam Islam, nyatanya sang paman mati di atas kekafiran kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh kau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk. Petunjuk apa di sini? Petunjuk taufik, hidayah itu taufik kepada orang-orang yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk taufik kepada orang-orang Allah kehendaki saja. Dan Allah lebih tahu, lebih mengerti kepada siapa hidayah ini akan Allah berikan. Jadi ini pertama, ini prinsip kita Pak dalam mengajarkan keluarga kita, mendidik anak kita, mendidik murid-murid kita, buah hati kita, dalam mentarbiyah anak-anak kita. Pertama kali kita harus pahami taufik itu milik Allah. Ini dulu pertama. Agar apa? Agar di kemudian hari kita sudah maksimal, kita sudah mengajak ke mereka perkara-perkara yang baik dan benar, ternyata dia menyimpan dan menyeleweng. Ya. Sehingga kita nggak terlalu bersedih Pak. Kenapa? Kita sudah maksimalkan. Tetaplah taufik dan hidayah itu milik Allah SWT. Kalau Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW mendidik umat ini, tapi masih ada di antara mereka yang kufur kepada Nabi, sampai Nabi perangi mereka, Nabinya berkecil hati. Kenapa? Nabi telah tunaikan kewajibannya kepada Allah. Ya, ini taufik dan hidayah. Yang kedua Pak, ketika kita tahu bahasanya taufik hidayah itu milik Allah, maka kita harus tahu bahasanya hidayah Allah pasti Allah berikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Makanya Pak, kita mendidik anak kita ini agar dia pantas nanti menerima hidayah dari Allah di kemudian hari. Kita kenalkan tentang Islam, kita kenalkan tauhid, kita jelaskan syirik kepada Allah, agar Allah kasih taufik dan hidayah termasuk orang-orang yang mengenal tauhid, menjalankan tauhid, menjauhkan syirik. Agar dia pantas menerima semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan kamu, lalu ada di antara kamu yang kafir, ada pula yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ini sekali lagi jangan cerita Allah. Taufik dan hidayah itu milik Allah, dan Allah berikan kepada mereka yang siap, yang mau menerima, yang siap diperintah dan siap dilarang. Maka kita mendidik anak kita, mengajarkan perintah, mengajarkan larangan, agar dia siap menerima perintah dan larangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Ya. Poin ketiga, jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa perbedaan yang ada antara kesengsaraan, kebahagiaan adalah hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus imani. Maksudnya apa?
kalau sekiranya ada di antara anak-anak yang kita didik, di antara mereka ada yang bisa menerima kebaikan dan ada yang bisa menerima keburukan, ini semuanya berlaku hikmah Allah kepada mereka. Hikmah Allah kepada mereka, dan juga kita dapat faedah penting di situ. Ya, kalau di antara anak didik kita ada yang taat kepada Allah, alhamdulillah, kita banyak memuji Allah. Kalau di antara mereka ada yang tidak demikian, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Tentu Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya, dengan penuh keadilan kepada para hambanya. Mari kita lihat sekali lagi, ya, ada di antara para nabi dan rasul anaknya durhaka, seperti Nuh, anaknya durhaka. Seperti Lut, istrinya durhaka. Lut lah yang memanggil kaumnya di saat Lut kedatangan berapa orang tamu yang tampan. Masyarakatnya orang-orang yang sangat buruk perilakunya, mengerjakan apa? Homoseksual, liwat. Istrinya manggil, bahwasanya di rumah Lut itu ada orang-orang yang tampan, cepat ajak mereka. Istrinya durhaka kepada Allah. Nuh anaknya durhaka. Ibrahim ayahnya durhaka. Musa pamannya Qarun durhaka. Ayah angkatnya Fir'aun pun durhaka. Rasulullah SAW pamannya menjadi benteng hidupnya dan doa kepada Allah pun durhaka kepada Allah. Makanya keyakinan kita adanya orang yang sengsara, adanya orang bahagia, tentu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa merubah itu. Tapi kita diperintahkan untuk menjalankan sebab agar orang yang kita didik, agar anak yang kita didik menjadi anak-anak yang baik. Tapi semuanya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya kisah Nabi Musa dan Khadir. Ya, ketika Nabi Khadir melihat seorang anak, dibunuh anak itu. Nabi Musa kan bertanya, kenapa dibunuh? Sungguh engkau telah mengerjakan kemungkaran yang besar. Apa kata Khadir? Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yuhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda yang kafir itu, yang dibunuh itu, bapak ibunya keduanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Waduh, luar biasa. Ya, sehingga kesesatan, kekufuran, kesengsaraan, kebaikan itu milik Allah, Allah yang takdirkan. Tapi kita ketika mendidik anak kita fokuskan agar dia menjadi anak-anak yang saleh, dan tetap kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nggak terlalu membebani diri, ikhwan. Ya, yang keempat, bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa sebenarnya untuk menjadikan umat ini semuanya umat yang baik. Allah Maha Kuasa. Kalaupun kita nggak mendidik anak kita, Allah takdirkan anak ini baik-baik. Kita yakin tuh. Tapi kan kita juga harus ada usaha, ikhwan. Ya, ada usaha. Ya, Allah menyatakan Subhanahu wa ta'ala surat Yunus surah 10 ayat 99, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Allah mau, jika Allah berkehendak, tentulah semua orang akan dijadikan beriman semuanya. Ya, tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi beriman? Kan enggak. Kita kan nggak bisa maksa anak kita, meskipun dengan metode yang paling bagus sekalipun, untuk menjadi anak yang baik, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap sekali lagi kita diperintahkan untuk mendidik mereka dengan kesabaran, ikhlas kepada Allah, perhatian kepada mereka, tetap semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kelima, ya ikhwah, kita harus membuang sifat angku dan hebat kita. Ya, tadi ini kaitannya sangat berkaitan sekali ya. Ketika kita sudah
memberikan catatan-catatan ilmiah misalnya tentang bagaimana mendidik anak, meletakkan poin-poin penting, strategi-strategi kepada anak agar menjadi anak yang saleh, tetap kita ini lemah. Kita harus mengesampingkan kehebatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Ya. Enggak boleh kita ini merasa hebat, merasa besar, merasa tangguh. Ya. Walaupun orang-orang itu orang-orang yang paling ahli tentang bagaimana strategi utama mendidik anak, tetap semuanya taufik dan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita takut ikhwah, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selalu senantiasa berada di atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita minta kepada Allah agar hati kita, agar anak kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah kuatkan di atas Islam. Ya, ini kita harus bereskan ini, bersihkan diri kita dari sifat sombong, dari mengklaim diri kita ini hebat, punya kekuatan, punya metode yang bagus. Ya, gak boleh. Walaupun kita punya metode yang bagus misalnya, tetap semua itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu maka semoga permohonan kita, usaha kita semuanya berbuah kebaikan di masa mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa fondasi ya dalam muqaddimah ini dalam pendidikan anak. Itu prinsip-prinsip yang utama buat kita. Ya. Nah, ini bisa saya sampaikan ikhwah. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala kalau ada kesempatan yang lainnya. Kita akan melihat bagaimana metode nabawiyah ya dalam mendidik anak. Sebelum anak itu didapatkan dari Allah, sebelum anak itu lahir dan sampai anak itu lahir, dewasa dan sebagainya. Bagaimana pendidikannya? Bagaimana cara-caranya? Bagaimana metodenya? Bagaimana petunjuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang masuk nih banyak ya. Yang bisa saya jawab, kalau tidak wallahu a'lam. Pertanyaannya satu aja ya, biar yang lainnya bisa dapat bagian. Ustadz mau bertanya, kapan waktu yang tepat melaksanakan sunnah, yakni menyentuh ubun-ubun istri dan mendoakan juga salah sunnah sebagai tanda syukur kepada Allah setelah menikah? Kapan ikhwah? Kapan? Ada pangap gak? Pangap, sini pangap. Pengantin baru. Kapan? Setelah akad nikah. Setelah dukhul, masuk ke kamar, seorang suami istri disunnahkan pertama, seorang suami memberikan minum berupa susu kepada istri. Dia minum. Sisanya kasih istrinya. Rasulullah melakukan demikian kepada Aisyah. Dan Aisyah minum di bekas di mana Rasulullah minum. Ya, di sini menunjukkan Rasul yang mulia sallam orang yang apa? Perhatian dengan istri. Dan nggak boleh geli. Geli gelas abang. Ya, minum susu. Salat sunnah 2 rakaat atau salat dulu boleh. Lalu minum susu, pegang ubun-ubunnya. Doakan kepada Allah. Gak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pegang begini. Jangan dijenggut. Pegang. Tegak banget ya. 2. Apakah akidah termasuk tauhid? Tauhid nama lain dari akidah. Akidah nama lain dari tauhid. Tapi akidah lebih luas dibanding tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma, was-sifat. Dan akidah lebih mencakup, lebih luas. Akidah kita tentang Allah bagaimana? Akidah kita tentang Islam bagaimana? Tentang Rasul bagaimana? Tentang orang kafir bagaimana? Begitu tuh akidah lebih luas.
orang tua kita sudah belajar mengenai tauhid tersebut. Bagaimana? Apa nih? Nggak paham. Nggak paham saya. Itu aja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana caranya memberitahukan kepada anak kita jika sudah kita menasihati masih saja bicaranya kotor, padahal sudah kita beritahu mulai dalil-dalil, hadis-hadis dan peringatan besar untuk mereka. Dan apakah sama ucapan seorang ayah yang sedang marah, yaitu sumpah serapah yang keji, bisa terkabul juga? Jazakallahu khairan. Iya. Makanya seorang ayah, seorang ibu, ya kita ini terkadang suka nggak kekontrol ya, ngomongnya sembarangan. Ya, kalau lagi marah, upayakan ya kita diam, duduk, wudhu. Kalau nggak usah kita keluar ya. Ya, cari suasana yang agar hati kita mulai redam. Ya, bagaimana caranya memberitahukan kepada anak kita yang jadi sudah nasihati masih bicara kotor? Ajak dia diskusi coba. Nah, kalau kamu dipanggil dengan sebutan yang kotor, mau enggak? Kalau bilang dia nggak mau, maka katakan kepada dia, demikian pula orang nggak mau kalau kamu mendengar, kalau kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, kasih tahu pelan-pelan. Pokoknya ajak dia bicara dengan tingkat pemikiran mereka. Terkadang anak kecil dikasih dalil kan nggak ngerti dia. Ya, orang kita yang belajar aja terkadang kasih dalil masih mikir gitu kan. Artinya apa? Ya kasih poin-poin penting kepada anak. Nah, Rasulullah larang kita untuk berkata kotor. Dalilnya Bukhari halaman sekian juz sekian. Nggak ngerti anaknya. Artinya langsung aja to the point. Nah, Allah dan Rasulnya larang kita berkata keji, berkata kotor. Karena bukan termasuk akhlak anak yang soleh. Gitu. Ya, Ustadz, pamer ria masalah dunia, misalnya pamer harta atau kendaraan, itu juga termasuk syirik kecil. Iya, pamer ria, ya, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya agar dipuji. Pada prinsipnya itu dalam bab ibadah sebenarnya. Salatnya ingin dibilang khusyuk, ngaji ingin dibilang bagus, ya. Tapi kalau masalah keduniaan itu, ya dia menyombongkan diri dengan harta dunia, ini tercela. Jadi ini akhlak yang sangat buruk. Ya. Bagaimana hukumnya menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang belum menerapkan sunnah? Iya. Sebenarnya sekolah itu hukum asalnya apa sih? Wajib atau mubah? Mubah. Ya. Jadi antum sebenarnya tidak berdosa kalau anak kita tuh tidak sekolah sebenarnya. Tapi kalau sekolah-sekolahan yang menerapkan hal-hal yang sesuai dengan anjuran syariat, maka itu dianjurkan. Sekolah, kuliah, kita tanya hukumnya apa? Wajib atau tidak? Ini kita bicara realnya ya. Ya, tidak ada satupun ayat, satupun hadis mengatakan sekolahkanlah anak kamu, nggak ada. Yang ada apa? Didik. Yang namanya pendidikan bisa di rumah, bisa di luar rumah. Ya kan? Termasuk sarana dan pendidikan sekolah. Yang namanya sarana itu nggak punya hukum. Ya. Yang namanya sarana itu nggak punya hukum. Dia bisa hukumnya wajib, sunnah, mubah, bahkan haram, tergantung dari apa dia digunakan. Makanya ya, menyekolahkan anak di mana saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, kalaupun kita ingin sekolah anak misalnya ke pesantren, ke mahab, ke sekolah-sekolahnya sunnah, maka itu perkara yang bagus. Kalaupun kita nggak mampu karena terbentur dengan pendidikan dana yang besar, ya kan, sampai sebagai orang tua mengeluh, Ustaz, kok sekolah-sekolah sunnah kok mahal gitu ya. Kalau dibalikin, ya, antum bisa beli sesuatu yang mahal, beli handphone bisa yang mahal, beli rumah bisa yang mahal, beli kendaraan bisa yang mahal. Tapi untuk pendidikan anak, kenapa bilang mahal?
Kan begitu. Ya memang begitulah. Apa-apa sekarang semuanya serba mahal. Makan mahal, minum mahal, pendidikan juga mahal. Karena buku-buku dipakai mahal, seragamnya juga. Jadi kalau mengatakan mahal, ya karena semuanya serba mahal memang. Ya, kita susah untuk mengatakan agar kita dimurahkan sekolah tersebut, karena hal-hal pendukungnya harus butuh apa? Sesuatu yang besar dari dana. Ya, maka ini juga harus jadi perhatian bagi orang tua. Ya memang kita cukup sedih juga kalau melihat sekolah itu terkadang mahal ya. Karena sebagian orang tua kita itu, orang bapak kita, teman-teman kita ingin agar anaknya bisa masuk sekolah-sekolah yang baik dengan dengan dana, dengan biaya yang terjangkau. Ya, nah kita nggak bisa paksakan tuh untuk semua biaya itu murah, nggak bisa. Karena memang perangkat-perangkatnya terkadang membutuhkan biaya nggak sedikit itu. Ya kita juga harus melek masalah ini ya, sehingga kita nggak banyak mengeluh. Ya, keluhkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak berdosa kalau kita menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang hukum asalnya mubah. Ya, tapi ya kita harus perhatikan bagaimana dengan pelajarannya di sana. Kalau sekiranya pelajarannya bisa menodai akhlak anak kita, akidah anak kita, sebaiknya jangan di sana. Cari tempat yang lainnya. Kalau kita nggak bisa juga, bisa panggilkan sebagai guru-guru yang mungkin bisa mengajarkan anak kita di rumah. Jadi sebenarnya metode ini banyak cara sebenarnya ya, agar kita bisa mendidik anak kita meskipun tidak di sekolahnya formal misalnya. Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana perihal seorang ayah yang membiarkan anak lelakinya sholat wajib di rumah padahal tidak ada uzur yang syar'i? Apakah sang ibu dia berdosa kepada Allah kalau dia nggak menasihatinya, kalau dia nggak memberikan pelajaran kepada anak laki-lakinya di saat anak lakinya itu dia sudah akil balik? Ya, kalau sudah balik, laki-laki wajib sholatnya di masjid. Kalau orang tuanya sudah menasihati, sudah memberikan contoh dan teladan, maka anak itu menanggung dosanya. Tapi ketika orang tuanya mendiamkan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pemberitahuan, maka sang ayah turut menanggung beban dosa anaknya ketika dia melakukan demikian. Oke, wajib bertakwa kepada Allah tentang masalah ini. Memang terkadang anak kita kudu dipaksa untuk dia sholat bareng dengan kita. Ya, kita perkenalkan masjid. Ya, karena nanti dia akan menerima beban wajib ini dari Allah SWT. Ajak pelan-pelan, ya, sesekali lah. Karena jiwa itu kata Ibnu Qayyim dipaksa terkadang. Karena jiwa ini kayak anak kecil rewel. Kalau sekali dikasih kesempatan, dia akan terus minta. Sekali saja kita biarkan anak kita sholat di rumah, besok-besoknya akan di rumah lagi, dan seterusnya. Tanpa kita ajak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak izin bertanya. Anak mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Negeri Jakarta (UNJ) ya. Pada pembelajaran yang anak ikuti selama ini bahwa musik dapat memberikan efek positif dalam beberapa aspek perkembangan anak. Pada teknik pengajaran sehari-hari sudah terbiasa dengan menggunakan lagu dan berbagai macam alat musik. Sedangkan anak sudah mengerti bahwa hukum musik adalah haram. Mohon saran Ustaz, apakah ada toleransi dalam hal ini? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam dunia pendidikan Islam, ya, dan semenjak Al-Anbi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai salafun saleh tidak pernah mengajarkan musik. Itu metode Barat. Ya, itu metode Barat. Dan kita ada metode yang lainnya, ya, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Kita tanya sama mereka, apakah kalau kita mendidik anak kita dengan musik, dengan lagu, anak itu mengerti hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan musik anak itu bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW? Nah, kalau takbir caranya begini pakai musik gitu. Kalau sujud begini, nah ada musiknya, ada lagunya, nyanyinya. Dia paham nggak? Apakah dengan musik dia ketika mengajarkan anak itu menjadi khusyuk salatnya kepada Allah?
Enggak. Ya. Kalau kita tanya nanti, Nak atau Bu atau Pak Guru, nanti kalau di akhirat musik ada di surga atau di neraka? Tanya sama antum. Musik di akhirat ada di surga atau di neraka entar? Nah, di neraka. Karena termasuk lahwal hadis, perkataan yang batil, yang sia-sia, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Berarti metode mengajarkan musik kepada anak atau perkembangan otak anak ini enggak benar. Ini syubhat melancarkan musuh-musuh Islam. Ketika anak itu biasa dengan musik, dia akan menyampaikan Quran, ya, tinggalkan dengarlah kata biasa dengarkan Quran. Coba kalau anak sudah biasa dengan musik, sudah dengan Quran, mau kan ya? Susah. Makanya kalau memang itu termasuk kurikulum di universitas, sekedar mempelajari, sekedar ingin tahu, dan itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Maksudnya apa? Tidak terbukti. Di ajaran para nabi dan rasul, tanya kepada orang-orang ini yang mereka menggembangkan dengan sistem musik, apakah ada pada generasi zaman dulu para anbiya wal rusul mereka menjadikan musik sebagai alat pembelajaran? Enggak ada. Padahal musik dan lagu telah ada zaman dulu. Telah ada zaman dulu, tapi mereka para nabi dan rasul tidak menjadikan alat musik, lagu sebagai metode pembelajaran mereka. Begitupun orang-orang saleh. Kita lihat salaful ummah, Imam Syafi'i. Dia bisa menjadi imam apakah dengan musik atau dengan Quran dan Sunnah? Quran dan Sunnah. Berarti metode ini metode yang tidak baik, tidak benar. Apakah dengan musik anak kita menjadi takwa kepada Allah? Atau dia nanti gedenya di para pemain musik? Nah, jawab ikhwah. Jadi orang yang ahli dalam baca Quran atau pemain musik? Pemain musik. Jadi perhatikan, itu saran saya dan juga yang lainnya, tinggalkan. Cari metode-metode yang memang bisa kita lakukan selama tidak berbentur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwah. Metode pembagian pembelajaran dengan musik, metodenya Islam atau metodenya orang-orang kafir? Orang kafir dengan musik, dengan lagu. Bahkan musik dan lagu menjadi apa? Menjadi ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, musyrikin, mereka ketika tawaf dalam kondisi telanjang bulat dengan apa? Dengan siulan dan dengan tepuk tangan. Sehingga sebagian firqah Islam menjadikan musik dan lagu sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Yang tadinya tokoh-tokoh sufi, tasawuf, yang mereka berlari, mengitar-ngitari, berjoget-joget dengan musik dan lagu. Kita ngelihat salafus saleh, para sahabat mengajarkan mereka untuk mendengarkan musik. Bahkan Umar berjalan bersama anaknya Ibnu Umar, ketika mendengar serulingnya penggembala kambing, sambil jalan kaki, kupingnya ditutup begini. Coba kita, wah tuh musik apa tuh, nak tahu gak penyanyi siapa? Bahkan seorang ibu ketika anak main joget dan joget, anaknya suruh joget. Nah, apa yang dimaksud dengan manhaj tarbiyah? Bukankah tarbiyah punya makna pendidikan? Jazakallahu khair. Manhaj tarbiyah artinya metode dalam mendidik. Tarbiyah pendidikan, mengajarkan, memberikan arahan untuk tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rabba yarubbu, mendidik, ya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Maka kalimat kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, mendidik dan memelihara akal, hati dan fisik, itu mendidik. Seperti mereka dahulu mendidik kami dari semenjak kecil. Bagaimana hukum bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya dalam membedakan yang hak dan yang batil? Dan apabila si anak telah mengetahui itu yang hak dan batil, bagaimana cara anak memberitahukan kepada orang tua kita dengan akhlak yang baik tanpa harus ada rasa menggurui orang tua?
Ya hukum orang tua yang nggak mengajarkan perkara hak yang batil kepada anaknya ini, dia berdosa karena dia telah menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anaknya sudah tahu perkara hak dan batil, bagaimana caranya? Caranya dengan dialog, mengingatkan orang tua. Ya, jangan merasa lebih alim, lebih tinggi dari orang tua. Jangan. Karena biar bagaimanapun orang tua biasanya ya atau umumnya mereka kurang menerima saran dari anaknya. Kecuali Allah kasih taufik dan hidayah untuk bisa menerima saran dari anaknya. Karena mereka biasa makan apa? Udah sering makan asam, garam. Dan kita dikatakan baru anak kemarin aja loh. Gitu. Makanya dengan cara apa? Dengan cara dialog. Ya, membuka cakrawalanya, khazanahnya, pemahamannya. Ya, ketika sudah terbuka dia salah, baru kasih tahu yang hak. Begitu. Ustaz, anak punya anak sudah dewasa. Insya Allah sudah anak didik sesuai syariat, tetapi ibadahnya kadang males, tidak tepat waktu. Kemudian kalau marah keluar kata-kata kotor. Tolong beri nasihat. Syukur. Iya. Ini anggapan kita sesuai dengan syariat. Semoga husnuzon kita seperti itu, ikhwan. Ya. Kalaupun anak masih suka berkata kotor, dia masih ibadah, maka ingat poin yang tadi saya sampaikan, prinsip itu. Hidayah di tangan Allah SWT. Tapi bukan berarti kita tidak maksimal. Tetap selalu memberikan nasihat, dampingi anak terus. Dampingi anak. Terus ingatkan mereka, nggak boleh berhenti. Terus. Ya, kenapa? Karena setan mengajak anak kita kepada keburukan, pernah berhenti nggak? Terus dia, setan terus, lah sudah berhenti. Kalau kita sudah mengatakan husnuzon kepada diri kita, sudah saya terapkan cara-cara terbaik, tapi anak kita masih demikian, maka ingat, ya setan nggak pernah berhenti untuk membawa anak kita kepada jurang kebinasaan. Ya kita terus mengajak mereka. Ya, nasihat bagi kita semua terus, jangan pernah berhenti untuk memberikan nasihat kepada mereka. Yang kedua, berdoa terus kepada Allah. Tiga, dampingi mereka. Keempat, ya jangan putus harapan kepada Allah. Kelima, jangan ada diskomunikasi dengan anak. Nggak boleh putus hubungan komunikasi dengan anak. Terus nasihati, ya, dan husnuzon kepada dia. Karena sangkaan kita kepada Allah berbuah baik kepada anak kita nanti, insya Allah Taala dalam mendidik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya mengazankan anak pada saat lahiran? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Hadis tentang mengazankan anak diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, sanadnya dhaif. Dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman, tapi sanadnya juga dhaif. Ya, memang Al-Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, ya, beliau menguatkan demikian, tapi sanadnya dhaif. Ya, yang sudah bagaimana? Hampir semua hadis ketika menjelaskan tentang kondisi anak itu lahir, dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah dan yang lainnya, itu membawa anaknya kepada Rasulullah SAW, lalu ditahnik dan didoakan keberkahan, tidak diazankan. Ya, maka riwayat tentang mengazankan bayi kanan dan iqamah kiri riwayatnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahih bagaimana? Tahnik. Ambil kurma, antum kemut-kemut sampai dia lumat, masukkan ke dalam mulut bayi, ke langit-langitnya antum oleskan begini. Ya, sampai dia merasa nikmat kenyang. Selesai udah, doakan Allahumma barik lahu, Allahumma barik barakallahu fik, doakan kebaikannya bagi dia. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak mohon doa serta nasihatnya, beberapa pekan lagi anak akan menikah. Allahumma amin. Bagaimana agar dalam prosesi dan ketika berumah tangga nanti Allah selalu memberikan keberkahan untuk keluarga anak? Jazakallahu khairan. Ini pun doa juga anak inginkan sebenarnya dari antum semua. Ya, kita saling doakan ya, Pak.
Bagaimana caranya? Pertama, ya, hendaklah antum bermaksimal mungkin untuk mencari pasangan hidup yang salehah. Ya, itu dulu. Berarti kita harus apa? Harus saleh kepada Allah. Yang kedua, jadikan pernikahan sebagai pokok ibadah antum kepada Allah. Dan pernikahan ini adalah ibadah yang luar biasa. Di situ ada nafkah, ada nasihat, ada kesenangan, ada kesulitan yang kita tanggung bersama, ada anak yang nanti menjadi penghibur lara kita. Jadikan semuanya itu sebagai unsur ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, ya, pernikahan itu tidak akan terwujud dengan baik sampai antum memahami hakikat pernikahan dalam Islam itu apa sih? Bukan sebatas untuk menciptakan keturunan, memperbanyak anak, tidak, tapi mendidik keluarga agar menjadi hamba Allah yang soleh kepada Allah. Itu intinya. Kalau Allah takdirkan kita tidak punya anak misalnya, tetap kita punya kewajiban mendidik siapa? Istri kita. Jadi jadikan rumah tangga kita, pernikahan kita sebagai sebab kita mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa taufik dan hidayah. Yang keempat, ikhwan, jangan lupa bahwasanya pernikahan itu penuh dengan tanggung jawab. Artinya apa? Seorang suami, seorang istri harus masing-masing bisa menjalankan peranannya sebagai orang yang punya tanggung jawab kepada Allah SWT. Suami mendidik, suami ngasih nafkah, istri mendidik dan sebagainya. Artinya masing-masing punya peranan. Tolong jalankan sesuai dengan perannya masing-masing dengan tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, ikhwah, yang namanya pernikahan itu adalah anugerah dari Allah untuk menjaga kehormatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan rumah tangga, pernikahan sebagai upaya kita menjaga kehormatan kita, sehingga kita enggak masuk ke dalam hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan antum memandang istri antum, dengan antum mengajak mereka kebaikan, menjaga kehormatan istri antum, menjaga kehormatan diri kita, itu sebagai sarana kita menjaga kehormatan diri kita semua. Dan rumah tangga adalah cara yang terbaik. Yang terakhir, ikhwah, banyak poin yang lainnya. Jadikan rumah tangga itu sebagai sebab kita menghantarkan keluarga kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita, poin terpenting kita diantaranya bagaimana menjadikan rumah tangga kita ini yang berlabuh nanti ke surganya Allah. Makanya syarat istri masuk surga apa diantaranya? Taat kepada suami. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, monggo masuk surga dari mana saja anti mau, kata Allah. Jadi jadikan rumah tangga ini sebagai sebab utama mengalihkan keluarga dari dunia kemana? Surga. Jadi antum fokus tuh. Berkah insya Allah turun kepada Allah, dari Allah kepada antum insya Allah. Yang terakhir nih, yang terakhir pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz, anak punya anak gadis yang baru beranjak dewasa dan mulai mengenal lawan jenis dan mulai mengenal musik yang diharamkan. Pertanyaannya, bagaimana cara memberitahu atau mendidik anak sebelum terlalu jauh? Saya juga punya anak gadis yang mulai beranjak dewasa. Masalahnya berarti sama sama saya. Ya, gampang-gampang susah nih. Karena kalau saya terapkan apa yang saya terapkan belum tentu pas dengan ibu yang bertanya atau antum yang bertanya. Jadi gimana caranya? Ya dari poin-poin yang tadi saya sebutkan, bertakwa kita kepada Allah, jelaskan tentang hakikat musik dan lagu yang haram itu, jelaskan tentang lawan jenis, bahwasanya kita ini nggak boleh bersentuhan dengan mereka, tahu batas-batas syariatnya bagaimana. Dan yang paling penting adalah ya mendidik mereka agar tahu bahwasanya lawan jenis itu fitnah yang besar bagi mereka satu sama yang lain, sehingga dia tahu posisinya di mana. Dia sebagai apa sih? Sebagai kawan kah? Ya, sebagai tetangga kah? Sebagai kakak kah bagi adik yang laki-laki, atau sebagai adik bagi kakaknya yang laki-laki? Dia tahu posisinya apa. Karena berapa banyak kejadian di rumah tangga itu
seorang kakak suka sama adiknya sendiri atau kebalikannya. Bahkan saya pernah baca sebuah cerita, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, seorang kakak itu tega ya menjadikan adiknya itu hamil dan punya anak sampai 3 orang, waliyadzubillah. Berarti kan seorang anak itu harus tahu posisi dia kalau perempuan ini sebagai adik atau sebagai kakak gitu. Sehingga hal-hal seperti itu enggak terjadi. Makanya apa kata Nabi? Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Tahu lawan jenis. Ya. Posisi rumah tangga juga harus tahu, oh sebagai seorang kakak perempuan nih dari adiknya yang laki-laki. Tahu lawan jenis. Enggak tidur bareng, iya kan? Enggak mandi bareng misalnya. Sehingga tahu mana batasan-batasan aurat yang boleh nampak dan tidak nampak. Itu sama keluarga. Berarti sama orang lain lebih ketat lagi urusannya. Nah, kayaknya sama-sama nih yang mencintai Allah SWT bagi yang bertanya, ya, pahami posisi ini. Jelaskan tentang musik, tentang haramnya musik dengan pelan-pelan, dengan cara yang terbaik. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan anak kita untuk mengenal kebaikan dan menjauhkan segala macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup ikhwah sampai di sini ya. Semoga ada manfaatnya dan barangkali di kemudian hari di sebagian waktu dan tempat kita bisa lanjutkan materi ini. Ya, karena sangat bagus ya materi ini dan kita penting. Saya datang butuh materi ini sebenarnya. Ya, mari sama-sama kita gali dan kita terapkan apa yang sudah kita pelajari semaksimal mungkin dan tetap minta taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.